Jadi bicara membid'ahkan, mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan menvonis seperti ini. Man qala li akhihi kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," kalau dia ternyata nggak kafir, balik ke dia. Ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kita juga lihat jamaah, ada yang berpendapat, oh ini saling suka mengkafirkan. Padahal enggak. Ini suka membid'ahkan. Coba dilihat, dipelajari. Kemudian sekali lagi kita tetap saudara. Walaupun saudara kita salah, apa kemudian tidak jadi saudara? Tetap saudara kita. Selama dia tidak keluar dari Islam. Karena ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Muncul kelompok-kelompok yang mereka, ya nabinya sudah lain. Dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, "Hei pelaku bid'ah," maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Saya pernah ngirimkan mushaf di Bandung, titip sama paman saya yang di MUI. Begitu disampaikan, senang pengurusnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Kiai mushaf. Dari mana mushaf ini? Ustadz Adi Hidayat. Ambil aja, bid'ah itu katanya. Suruh diambil lagi. Saya bilang musibah ini. Mushaf disebut bid'ah. Musibah. Musibah. Dan saya cek ternyata nggak kenal. Saya nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal saya. Coba Anda bayangkan, pada yang belum kenal pun dibid'ahkan. Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah nanya. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khassah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustadz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji, khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun, pada golongannya aja, yang bukan golongannya, tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Bagaimana cara kita menanggapi masalah ustadz-ustadz sekarang yang membid'ahkan sesama muslim? Tapi begini ya, saya ingin sampaikan. Sudah, sini. Saya ingin ajak antum untuk belajar dengan benar. Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi menyampaikan, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak terbaik. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalimat-kalimat, ajaran-ajaran, puncaknya muncul dalam akhlak dan adab. Hati-hati. Antum ilmu bertambah, pemahaman bertambah, iman serasa kuat, tapi akhlak nggak ada, salah antum belajar. Coba cek, dulu orang jahiliyah kasar luar biasa, suka mencela, suka memukul, suka membunuh, pelitnya luar biasa. Maaf, ketika belajar dengan Nabi, kasar jadi lembut, mencela jadi mencintai, pukul jadi merangkul, yang pelit jadi orang paling luar biasa baiknya dan bisa berbagi dalam kebaikan. Sekarang lihat, Qurannya sama nggak? Sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kenapa hasilnya beda? Antum ngaji Al-Quran, ngaji Sunnah, sumbernya sama. Kenapa akhlaknya nggak ada? Bisa katakan kepada Anda, silahkan. Ada guru-guru lain misalnya tidak sependapat, kalau tidak suka tinggalkan. Kalau ada baiknya, ambil. Ini jangan kita luput kepada sesuatu yang mohon maaf di situ justru menjerumuskan kita pada keburukan. Iman tidak bertambah, ilmu tidak ada, yang ada ribut aja. Sampai kapan mau berakhir? Ya.
Jadi saya sarankan pada Anda sudah cukup selesai. Jangan banyak berselisih, jangan banyak ribut. Kalau masalah khilafiyah wajar. Anda tidak sepakat, jangan ikuti. Pada yang lainnya silahkan ambil. Paham sampai sini? Kalau sudah begitu, maka insya Allah negeri kita pun akan tenang, ibadahnya akan nyaman dan baik dalam kehidupan. Orang yang melakukan satu amalan yang bukan bagian daripada amalan yang dibenarkan dalam agama kami, maka raddun, tertolak. Nah, ini biasanya hadis ini menghadirkan suatu judul besar masalah bid'ah. Anda sering dengar bid'ah. Di saat Anda dikatakan bid'ah, Anda dengar bid'ah. Bid'ah. Makanya ada orang sekarang punya ilmu senjata bid'ah, pedangnya namanya bid'ah, senjatanya bid'ah. Dikit-dikit nembak orang, ente bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, apalagi nanti dikit-dikit bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Nah inilah orang tidak paham bid'ah, makanya dikit-dikit mengatakan bid'ah karena dia tidak ngerti bid'ah. Kalau dia paham bid'ah nggak gampang. Menuduh orang melakukan bid'ah itu juga nggak gampang, berat. Harus perlu data-data ilmiah, data-data ilmu yang benar. Sebab menuduh bid'ah itu lebih kejam daripada yang namanya dosa-dosa lain seperti zina, minuman keras. Kalau Anda menuduh orang lain mabuk, dosa atau tidak? Dosa. Menuduh orang mabuk, orang nggak mabuk dibilang mabuk, dosa. Menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan bid'ah, lebih serem lagi. Makanya kok ada orang hidupnya dikit-dikit mengatakan bid'ah. Lah bid'ah itu apa sih? Oh, dia membuat definisi sendiri yang paling enak untuk mangkas orang. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ente bid'ah, nggak sadar dia aja juga bid'ah ternyata nanti. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita, dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung, fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Nah, misalnya Nabi seneng karo santri deres. Nah, kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan. Nah, ini ora bener.